Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri Raisin Orange 2015, Panitia Raisin Orange DAI 2015, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan. Seringkali kita diberikan oleh orang lain berupa jasa atau barang. Spontanitas kita menjawabnya dengan balas kasih ataupun terima kasih. Namun dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memberikan kita nikmat, dengan apa kita memberikan ataupun menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, selawat serta salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tak pernah kufur apalagi takabur. Nabi yang tak pernah mementingkan tahta apalagi harta wanita. Nabi yang latah apalagi berdusta. Dengan Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Helmi Nasir, marga saya Tahir Bedolo, biasa dipanggil Aliando. Ya, jadi teman-teman, saya di sini akan membicara ataupun menyampaikan dai saya tentang semangat pemuda Islam untuk mempertahankan nilai luhur bangsa Indonesia di tengah era globalisasi. Sering bertanya rotasi kehidupan dunia, menciptakan arus globalisasi yang terus meningkat. Zaman semakin naik pangkat, bumi semakin panas dan panat akibat ulah manusia yang laknat. Pada zaman yang dulu, Bung Karno ataupun presiden pertama kita mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut Semahameru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka aku goncangkan dunia. Perhatikan, tentara-tentara zaman dulu dia mementingkan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada pin mereka, yaitu merah putih. Mereka memperjuangkan nilai Indonesia, bangsa Indonesia, untuk memperjuangkan bangsa Indonesia atas dasar ilahi. Namun dengan apa dengan sekarang? Kita tidak pernah berpikir. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan sampai ke zaman dahulu ataupun kembali ke zaman dahulu. Namun kita akan berada di era globalisasi ini. Namun jangan sampai era globalisasi ini akan mempertahankan atau membodohkan kita semua. Dengan apa? Dengan budaya apatis, hedonis. Dengan hedonis kita dihura-hurakan dengan kebudayaan-budayaan bangsa Eropa ataupun bangsa Inggris dan bangsa Arab. Dengan apa? Dengan kebudayaan kita adalah mewah-mewahan. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bebas wa tasaddaq fi ghairi latin." Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan jangan berlebih-lebihan dan jangan menyembuhkan diri. Apalagi di tengah globalisasi sekarang, para pemuda telah bebas melakukan seks bebas dan minum minuman keras. Minuman keras, miras, meracuni keinginan yang memabukkan, jeng, juga tidak menyehatkan. Teman-teman, jadi sifat kedua adalah sifat pertama ini, jangan sampai hedonis ini akan memberikan orang tua kita kerja paksa ataupun mencuri tanpa kita sadari. Dengan sifat hedonis ini kita dipercayakan bahwa kita kuliah di Universitas Ahmad Dahlan dengan apa? Dengan keren. Dengan katanya kita memakai baju-baju yang mahal. Buat apa? Hanya diperlemahlihatkan seperti itu, hanya diberikan seperti ini, namun hanya penilaian orang lain. Hanya seperti itu, tidak lebih. Kedua, sifat apatis. Sifat apatis yang tidak mementingkan orang lain ataupun daerahnya. Dan ini juga akan memberikan orang tua kita menangis. Dan kebetulan kita buat apa? Tanpa memberikan orang tua kita di sana, memberikan kita duit selembar demi selembar, orang tua kita mengumpulkan duit untuk kita, untuk kuliah di Ahmad Dahlan, yang katanya kita di Universitas Ahmad Dahlan ini mengejar kumlot ataupun target yang tertinggi
Apakah seperti itu? Terus yang ketiga, sifat pragmatis. Inilah paling dasar membodohi masyarakat ataupun rakyat di Indonesia yang tidak mau melihat prosesnya tapi melihat hasilnya. Kita kuliah, kita SD, SMP, SMA. Di SD kita sekolah 6 tahun. Di SMP kita sekolah 3 tahun. Di SMA kita sekolah 3 tahun. Jumlahnya 12 tahun. Namun hanya 3 hari kita dibodohi oleh dengan apa? Sekolah dengan para petugas berkong kali kong agar kita mendapatkan nilai baik, agar kita mendapatkan nilai baik untuk kepentingan sekolah. Ini ketidakjujuran yang tidak adil. Coba seandainya ketika kita jujur, maka pemerintah ataupun pendidikan nanti akan mengevaluasi kenapa seperti ini Indonesia. Kalau seandainya kita jujur, kalau seandainya kita tidak pernah jujur hanya mementingkan nama, maka seperti itulah. Terus bagaimana dengan mengatasi masalah tersebut? Tentulah muslim dan muslimah di sini mengetahui bahwa Rasul diturunkan untuk apa? Seperti kata Rasul, "Inna nama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diturunkan kedua menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi dengan sifat akhlakul karimah, dengan sifat dan meninggalkan sifat-sifat ketiga tadi, 3 aspek tadi, maka insya Allah generasi pemuda Islam akan berjuang dan mampu mempertahankan Indonesia untuk merdeka atas nilai Islam. Dan Indonesia hidup dan maju. Buat apa kita seandainya kita berhura-hura di sini untuk mempertahankan seperti itu, mempertahankan 3 aspek tadi ataupun 3 sifat tadi? Itulah hanya sifat semata, hanya untuk semata-mata. Kita seandainya kita nilai orang lain, kamu ganteng, kamu cantik, kamu baik dan lain sebagainya. Itu hanya untuk omongan. Tidak lebih dari itu. Paling setelah 2-3 detik itu hati kita akan tenang lagi. Nah, jika kita mementingkan pendidikan dan akhlakul karimah, semua Indonesia akan membangkit seperti negara Jepang yang maju sampai sekarang. Indonesia akan aman seperti negara Korsel. Ini dinobatkan sebagai negara teraman di dunia. Kalau seandainya kita membangun kita, nilai bangsa kita dengan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, atas pendasan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan 3 sifat tadi. Sifat Rasulullah dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan berpantun untuk menutup akhir ini. Beli kelapa muda untuk sang kakek. Selamat berjuang dai muda sampai bertemu di podium. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.